Nalan Yandran sebenarnya dikalahkan oleh Shoyan setelah hanya 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yandran merasa terkejut. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya bahwa Yunsan benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Shoyan. Selain itu, dia juga merasa agak sedih. Awalnya dia mengira bahwa setelah lulus dari ujian gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan melampaui Shoyan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya terulur dengan anggun, namun ia tidak berani menggerakkan bahkan sedikit pun di bawah lengannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Shoyan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar marah dan melepaskan sedikit kekuatannya, kemungkinan dia akan menjadi mayat lainnya. Shoyan, jangan sakiti Nalan Yandran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yunyun sedikit lengah. Pada saat ini, dia pulih dan melihat bahwa Shoyan benar-benar menahan Nalan Yandran. Hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Tuan Shoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga dikejutkan sampai titik di mana keringat dingin mengalir deras ke tubuh mereka berdua. Mereka buru-buru turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yandran telah mencapai kekuatan puncak kelas doang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Shoyan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, sekte Mystic Cloud sudah sangat lumpuh. Tidak hanya Yunsan yang mati, tetapi lebih dari setengah sesepuh juga mati. Meskipun sekte itu masih memiliki Yunyun yang merupakan seorang elit Do Huang, kemungkinan akan mengalami kesulitan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Shoyan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegangi leher Nalan Yandran dengan erat, dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak memiliki perasaan, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia dan Yunyun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yandran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir, tetapi terhadap Yunyun ada perasaan yang tersembunyi di dalam hatinya. Tangisan yang mengguncang bumi tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung, tepat saat cahaya berkedip di mata Shoyan. Segera, sejumlah sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang berkerumun seperti semut dan mengelilingi seluruh sekte Mystic Cloud. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan murid sekte Mystic Cloud di tempat terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka merasakan niat membunuh yang melonjak ke langit. Aliran manusia yang datang dari segala arah. Mereka dengan cepat tiba di suatu tempat di dekat tanah terbuka, dan mereka benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan berhenti, dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yaoye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yaoye yang telah mengungkapkan dirinya memiliki tatapan tertegun saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah benar-benar berantakan saat ini. Akhirnya, dia berhenti di depan pemuda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan sekte Mystic Cloud telah hancur total. Yaoye buru-buru melangkah ke depan saat melihat orang yang datang. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, dan dia mengabaikan seluruh pandangan anggota dari sekte Mystic Cloud. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat tindakan Shoyan berikutnya. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan di langit.
Nasib sekte Mystic Cloud sepenuhnya dipegang di tangannya. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di sekte Mystic Cloud hari ini. Yaoya dengan patuh mengangguk saat mendengar ini. Meskipun dia adalah bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran Jiyama, dia bukan wanita biasa. Dia secara alami tahu siapa orang yang bisa mengambil keputusan di saat seperti ini. Nasib dari sekte Mystic Cloud akan ditentukan hari ini. Harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Jiyama itu telah runtuh hari ini. Namun, seekor harimau ganas muda lainnya telah muncul saat ini. Dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan menakutkan daripada sebelumnya. Shoyan melirik prajurit yang telah naik ke puncak gunung. Dia segera melihat wajah Yunyun di samping, dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalanyandran. Kemarahan halus melonjak ke wajah putih Nalanyandran setelah dia melarikan diri dari jepitan tangan Shoyan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yunyun. "Guru." Yunyun dengan lembut melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalanyandran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasukan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika membunuh semua orang dari sekte Mystic Cloud? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Shioku?" Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Shoyan saat dia melihat wajah pucat Yunyun. Dia segera menoleh dan berbicara dengan dingin. Yunyun tersenyum tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang itu. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. "Aku akan membalasnya." Tangan Yunyun bergerak setelah dia mengatakan ini. Pedang panjang tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. "Guru!" Tindakan Yunyun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalanyandran di belakangnya menjadi pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang memotong udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat pedang itu hendak mengenai leher Yunyun. Itu segera mencengkram dengan kuat ke bilah pedang. Darah segar mengalir dan jatuh dari pedang itu. Yunyun kaget saat melihat pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat ke arah tangan yang memegang pedang itu. Dia buru-buru melepaskan pedangnya dan ingin melangkah maju untuk membantu. Tetapi dia tidak berani bergerak di depan wajah Shoyan yang sangat gelap dan dingin. Dia merasa benar-benar tidak berdaya saat melihat Shoyan campur tangan. "Jika Anda mati, semua anggota sekte Mystic Cloud akan mati menemani Anda." Shoyan melempar pedang panjang itu ke samping. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengusap tangannya di jubahnya, sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. "Shoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika Anda berpikir bahwa sekte Mystic Cloud berhutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya untuk kompensasi. Selama Anda membiarkan murid biasa dari sekte Mystic Cloud ini untuk pergi, mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa." Yunyun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman dari Shoyan. Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan agak cemas. "Kompensasi? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayah dan guruku kembali?" Mata Shoyan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yunyun telah bertarung melawannya berulang kali untuk sekte Mystic Cloud. Hal ini menyebabkan Shoyan menjadi murka. Seluruh tanah terbuka benar-benar sunyi. Hanya teriakan Shoyan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib dari sekte Mystic Cloud saat ini berada di tangan Shoyan. Mata Yunyun tidak berani menatap Shoyan setelah melihat ekspresi Shoyan menjadi berubah. Harus dikatakan bahwa orang di depannya bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini, dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kebesaran orang yang kuat.
Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancamku demi melepaskan sekte Mystic Cloud. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, sebagai pemimpin sekte Mystic Cloud, tidak ada lagi gunanya bagi saya untuk tetap berada di dunia ini jika semua orang dari sekte Mystic Cloud benar-benar dibunuh oleh Anda. Selain itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yunyun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Shoyan mengencangkan tinjunya, matanya berkedip-kedip. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Haibodon dan yang lainnya di langit memilih untuk tidak mengganggu mereka saat ini. Mereka sudah lama menyadari bahwa Shoyan memiliki hubungan yang dalam dengan Yunyun. Sepertinya ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di samping tetap tertahan di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya ketika dia mendengar percakapan antara Shoyan dan Yunyun. Percakapan mereka memiliki makna tersembunyi yang menyebabkan ekspresinya berubah. Emosi kesal semacam ini menyebabkan Medusa menarik Xian yang dipenuhi dengan semangat menonton adegan di bawah. Shoyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan sekte Mystic Cloud dan guru saya, Nalan Yandran akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau pelayan. Nalan Yandran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Shoyan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut saat mendengar kata-kata Nalan Yandran. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Dengan kemampuan dan faksi Shoyan saat ini, dia pasti akan menjadi sekte Mystic Cloud lain di masa depan. Secara alami, tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yandran sekali lagi dapat berhubungan dengannya. Tidak apa-apa bahkan jika hubungan seperti hamba dan tuan. Mereka masih cukup percaya diri dengan penampilan dari Nalan Yandran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam terhadap Shoyan di masa lalu, banyak hal secara alami akan berubah begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun yang lalu. Shoyan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yandran dan berkata, "Kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar nyawa begitu banyak dari murid sekte Mystic Cloud? Atas dasar apa Anda layak mendapatkannya?" Nalan Yandran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini yang mengendalikan kehidupan sekte Mystic Cloud di tangannya. Saat ini, status kedua belah pihak tidak lagi seperti 3 tahun yang lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Beritahu kami apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, sekte Mystic Cloud tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yunyun menghela nafas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya dan menatap Shoyan. Suaranya serak saat dia berbicara. Shoyan mengerutkan alisnya sedikit. Dia mulai memperhatikan Yunyun di depan. Namun, Yunyun tidak bersembunyi di bawah tatapan tajamnya kali ini. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Shoyan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suara dinginnya bergema di langit. Membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan tetap hidup saat itu. Hanya suara dingin Shoyan yang perlahan bergema di langit yang tenang saat ini. Murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya segera menghela nafas lega saat mendengar suara Shoyan. Saat itu, sekte Mystic Cloud sangat agung, tetapi tidak terduga itu benar-benar berakhir pada saat ini. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya,
Murid-murid sekte Mystic Lord ini tidak memiliki solusi untuk hal itu. Melihat niat membunuh Shoyan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci sekte Mystic Cloud dengan darah. Jika pemimpin sekte Yunyun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karena itu, bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yunyun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin dari Shoyan. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah sekte Mystic Cloud ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yunyun mengepalkan dan membuka tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid sekte Mystic Cloud. Ekspresi sedih muncul di matanya saat dia bergumam, apakah ini bisa membalas dendammu terhadap sekte Mystic Cloud? Nalanyandran juga merasakan sakit di hatinya saat melihat sikap Yunyun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Shoyan. Shoyan, sekte Mystic Cloud saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah bahwa tidak akan ada seorang pun dari sekte Mystic Cloud yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Shoyan melirik saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Penghapusan atau pembubaran diri, pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan hal ini dengan cepat. Wajah Nalanyandran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Shoyan. Dia tahu bahwa Shoyan pasti tidak akan membiarkan sekte Mystic Cloud terus ada di dalam kekaisaran Yama. Melepaskan murid-murid biasa dari sekte Mystic Cloud sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke Yunyun saat suara Shoyan terdengar. Itu semua bergantung pada pilihan Yunyun saat ini. Yunyun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan yang ada. Sebuah perjuangan berkedip di matanya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan. Lupakan. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang, karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa dan Anda telah bersikeras melakukannya. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Mata cerah Yunyun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhirnya terdengar. Kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Shoyan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yunyun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Semoga Anda dapat melakukan apa yang telah Anda katakan. Saya akan bertindak jika ada dari anggota sekte Mystic Cloud yang bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Tatapan Shoyan beralih setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yaoye yang merupakan pemimpin dari banyak prajurit di bawah. Dia dengan lemah berkata, "Putri Yaoye, tarik tentaramu. Namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga." Yaoye buru-buru tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Shoyan. Dia berbalik dan dengan tertib memberikan perintah. Di bawah komandonya, masa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya, terima kasih atas masalah hari ini. Tatapan Shoyan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya. Senyum yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan ke arahnya dan berkata, "Kamu terlalu sopan. Setelah saya benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang." Tatapan Shoyan menyapu ke Yinggu dan 2 lainnya di samping. Dia kemudian berbicara dengan senyum tipis. "Saudara Shoyan, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala klan Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya terlebih dahulu."
Yinggu dan dua lainnya mengangguk sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan setelah pertarungan besar sebelumnya. Itu karena mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Shoyan. Jika mereka hanya takut pada Shoyan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Shoyan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Dozong. Ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Shoyan mengangguk. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi. Doki yang kuat menyebar dari tubuhnya, segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat. Jelas, kekuatan besar sebelumnya telah menghilang setelah efek obat melemah. Apakah kamu baik-baik saja? Tubuh Haibodong bergerak saat melihat tubuh Shoyan gemetar. Dia muncul di samping Shoyan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Shoyan melambaikan tangannya. Dahinya penuh dengan tetesan keringat dingin setelah Doki tersebar dari tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Cederamu cukup serius. Selain itu, Anda juga telah dengan paksa meningkatkan kekuatan Anda dengan pil obat sebelumnya. Anda harus cepat kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, ada gejala sisa yang tersisa. Itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Haibodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah pucat Shoyan. Shoyan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan nafas dan melambaikan tangannya ke semua orang. Dia berkata, "Kami akan mengakhiri masalah hari ini di sini. Ayo pergi." Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yunyun sebelum berbicara dengan suara yang dingin. "Saya harap saya tidak akan lagi mendengar nama Sekte Mystic Cloud 1 bulan kemudian. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam." Yunyun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia segera menjawab dengan acuh tak acuh. "Baiklah, semuanya akan seperti apa yang Anda inginkan." Shoyan menatap Yunyun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara. "Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah Sekte Mystic Cloud bubar untuk meminta maaf kepada leluhurmu?" Yunyun sedikit terkejut. Dia memandang Shoyan yang tatapannya menyapu murid Sekte Mystic Cloud di bawah. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid Sekte Mystic Cloud pergi." "Baiklah kalau begitu. Meskipun Sekte Mystic Cloud tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka." Shoyan tersenyum tipis. Tatapannya segera beralih ke mayat Yunsan. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mengepal dan menarik mayat Yunsan sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun Yaulo saat ini ditangkap oleh Hall of Soul, Shoyan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh gurunya. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan gurunya di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yunyun berubah sedikit saat melihat tindakan dari Shoyan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menelan kata-katanya ketika dia melihat kilatan dingin yang merembes keluar dari tatapan Shoyan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa Sekte Mystic Cloud di tangannya. Jika dia membuatnya marah, hal yang tidak dia inginkan mungkin akan terjadi. Shoyan hanya menengus pelan setelah menghalangi Yunyun. Dia menoleh ke arah Haibodong dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi." Haibodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yunyun sebelum dia memegang Shoyan dengan tangannya. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota. Jia Xingtian, Fama dan Medusa juga mengikuti mereka dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari Sekte Mystic Cloud secara bertahap memudar. Setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi,
Semua orang bertukar pandang satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. "Yanran, kamu harus kembali ke klan Nalan setelah semua di sini selesai. Kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukan kamu." Nalan Jia dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Jia dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka tidak berani tinggal lebih lama sebelum berbalik dan pergi. Yun Yun tersenyum pahit saat menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Shoyan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh sekte Mystic Law terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Yun Yun mendesah pelan. Dia melambai tangannya dengan putus asa dan berkata, "Beritahu murid sekte Mystic Law bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu 1 bulan. Beri semua orang uang ketika mereka hendak pergi. Dengan kekuatan mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah setelah ini." Nalan Yanran diam-diam mengangguk. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di tubuh Yun Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Shoyan menghilang. Emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat yang bisa menjaga dirinya sendiri. Namun tidak disangka, setelah dia dewasa, orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.